Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami akan segera mengabarkan ragam informasi Sampit Kabupaten Kota Waringin Timur di Jurnal Kotim hari ini. Dan bersama saya, Muhammad Haikal. Informasi pertama kita, pemirsa, 14 kelompok peserta dari mahasiswa dan pelajar SMA sederajat Kota Waringin Timur ikuti lomba paduan suara Mars Habaring Hurung. Melalui lagu bermakna gotong royong sebagai moto Kota Waringin Timur ini diharapkan memacu semangat generasi muda untuk bersama-sama membangun daerah. Lomba paduan suara Mars Habaring Hurung digelar dalam memeriahkan HUT ke-71 Kabupaten Kota Waringin Timur yang jatuh pada 7 Januari. Kegiatan digagas oleh Tim Penggerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga atau TPPKK setempat pada Kamis 25 Januari. Lomba paduan suara Mars Habaring Hurung sebagai moto Kabupaten Kota Waringin Timur yang memiliki arti gotong royong diikuti 14 kelompok peserta yang merupakan pelajar SMA dan mahasiswa. Di hadapan 3 orang juri serta tamu undangan dan peserta lainnya, lagu menggunakan lirik bahasa Dayak bernuansa kebersamaan dalam membangun negeri tersebut dibawakan dengan semangat oleh para kelompok peserta. Bahkan menurut juri, seluruh peserta dapat tampil dengan sangat luar biasa. Walau begitu, dalam sebuah perlombaan tentunya harus ada yang menang dan kalah. Dalam lomba ini keterwajaran penampilan, artikulasi, ekspresi, penjiwaan, dan artistik tampilan menjadi indikator penilaian. Makna dari lagu tersebut yaitu adanya dari gotong royong gitu menyatukan dalam arti lagunya tersebut. Jadi kita tuh membawakan lagunya dengan semangat, dengan kompak, karena menyesuaikan dari arti dan makna lagu tersebut. Menurut saya, dengan keyakinan dalam waktu 2 bulan tersebut, memungkinkan untuk bisa meraih juara. Kalau melihat peserta lain gimana Pak tadi Pak? Bagus semua. Bagus semua. Tapi dari Man sendiri optimis Pak ya bisa meraih? Lebih bagus lagi. Indikatornya adalah karena ada 2 juri profesional ya, dia yang paling tahu. Yang jelas keterpaduan suara itu tadi. Jadi kalau masalah kayak kostum itu pendukung aja. Kostumnya bagus tapi kalau suaranya kurang terpadu dengan baik, tentu saja bukan itu nilai utamanya. Namanya juga paduan suara kan. Jadi nilai utamanya adalah keterpaduan suara itu, keserasian, keterpaduan. Intinya semua tampil maksimal, intinya semua bagus. Tentu saja akan ada yang terbagus, tetapi dari kacamata awam mereka sudah luar biasa. Dalam melantunkan Mars Habaring Hurung dengan penuh penghayatan, diharapkan melalui lomba ini dapat tertanam semangat gotong royong pada diri seluruh peserta. Mengingat peran mereka sebagai generasi penerus dibutuhkan untuk membangun Kabupaten Kota Waringin Timur ke depan. Mudah-mudahan dengan apa yang disampaikan tadi, kita membumikan Mars Habaring Hurung dalam rangka untuk semangat gotong royong untuk membangun Kota Waringin Timur yang lebih baik lagi, lebih maju dan kita lebih mandiri. Dan ini adalah anak-anak kita, generasi penerus, supaya menjadi generasi yang bisa membangun Kotim dalam rangka untuk yang lebih baik lagi. Potensi anak-anak kita sangat besar sekali, jadi pelajar mahasiswa yang mengikuti ini sangat besar sekali. Mudah-mudahan nanti berikutnya akan lebih banyak lagi, terutama anak-anak kita yang ada di kecamatan yang bisa mengikuti dan mereka bisa tampil dengan lebih baik lagi. Karena itu adalah semangat untuk kita memajukan Kota Waringin Timur secara bersama-sama atau gotong royong. Untuk semakin mempopulerkan Mars Habaring Hurung, pemerintah Kota Waringin Timur berniat menjadikan Mars sebagai lagu yang wajib dinyanyikan secara bersama-sama dalam mengawali berbagai kegiatan. Mashud Badarudin, Hayat TV. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kota Waringin Timur melantik sebanyak 8.183 orang anggota kelompok penyelenggara pemungutan suara atau KPPS. Mereka akan bertugas menyelenggarakan pemungutan suara di 1.169 tempat pemungutan suara atau TPS pada tanggal 14 Februari mendatang. Pelantikan anggota KPPS dilakukan secara serentak pada Kamis 25 Januari di seluruh kelurahan dan desa yang ada di 17 kecamatan di Kabupaten Kota Waringin Timur.
Salah satunya di Kelurahan Mentawa Baru Hulu, Kecamatan Mentawa Baru Ketapang. Pelantikan dan pengambilan sumpah janji jabatan anggota KPPS dilakukan oleh Panitia Pemungutan Suara atau PPS di masing-masing kelurahan dan desa. Dalam pelantikan tersebut juga dilakukan pengucapan fakta integritas oleh seluruh anggota KPPS. Di Kabupaten Kota Waringin Timur, total anggota KPPS yang dilantik berjumlah 8.183. Mereka akan bertugas di 1.169 TPS, di mana setiap TPS diisi oleh 7 orang anggota KPPS. 1 sampai 20 untuk awal day 2, dilanjutkan dengan BT KPPS. Diutamakan kegiatan personil juga yang backup ya Bu, Sirekap 1 sama Sirekap 2 yang mendaftarkan akunnya. Membantu mewujudkan terlaksananya pemilu dengan baik. Alasannya nggak ada sih, cuman biar ada kegiatan aja. Pengen membantu juga. Pengen membantu juga. Iya. Ya lebih ke membantu, lebih ke biar bersosialisasi gitu. Supaya pemilu lancar juga ya. Ketua KPU Kota Waringin Timur Muhammad Rifki menjelaskan, anggota KPPS akan bertugas dalam menyelenggarakan pemilihan umum di tingkat TPS pada tanggal 14 Februari mendatang. Tugas mereka akan dimulai dari pra pemungutan suara hingga pasca pemungutan suara. Untuk keseluruhan di Kabupaten Kota Timur, kita melantik 7 KPPS untuk 1.169 TPS. Jadi totalnya sebanyak 8.183 ya. 8.183 anggota KPPS se-Kabupaten Kota Timur yang akan bertugas untuk menyelenggarakan pemilihan umum di tingkat TPS sejumlah 1.169 TPS. Tugas mereka yang menyelenggarakan pemungutan suara pada tanggal 14 Februari nanti, menyelenggarakan proses pemungutan suara termasuk juga penghitungan di TPS. Jadi wilayah kerja KPPS itu ya di TPS. Jadi mulai dari pra pemungutan suara sampai dengan pasca pemungutan suara. Nah, pra itu diantaranya misalkan membagikan pemberitahuan kepada pemilih, mengumumkan tempat dan lokasi, kemudian waktu TPS, menyelenggarakan pemungutan suara, penghitungan suara di TPS sampai dengan proses untuk disampaikan hasil penghitungannya kepada PPS dan PPK. Dalam menjadi anggota KPPS, selain wajib memenuhi syarat administrasi, mereka juga harus menyertakan surat keterangan sehat dengan batas usia maksimal 55 tahun. Hal itu untuk mengantisipasi terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan dalam menjalankan tugasnya sebagai anggota KPPS. Mashud Badarudin, Hayat TV. Pelaku UMKM di Kabupaten Kota Waringin Timur mendapat bantuan pendampingan agar produknya dapat dipasarkan melalui retail modern. Upaya ini diharapkan menjadi produk UMKM lokal dapat berkembang dan dikenal secara luas hingga keluar daerah. Sebagai upaya meningkatkan perekonomian di Kota Waringin Timur melalui sektor UMKM, Retail Modern Alfamart menjalin kemitraan dengan pelaku UMKM. Kerjasama ini untuk memfasilitasi agar produk UMKM dapat dipasarkan di retail modern. Sebagai langkah awal memulai kerjasama kemitraan, Kamis 25 Januari pagi dilakukan pelatihan manajemen retail bagi UMKM. Kegiatan diikuti sekitar 50 pelaku UMKM dari berbagai bidang. Program ini mendapat sambutan positif dari pelaku UMKM karena dapat membantu memasarkan produk olahan lokal mereka agar dikenal secara luas. Sehingga pelaku UMKM tidak sekedar bermain di pasar lokal namun hingga ke pasar global. Dengan begitu diharapkan produk UMKM lokal yang diyakini dapat bersaing tersebut ke depan dapat semakin berkembang. Hanya saja, terdapat standar yang harus dipenuhi, sehingga perlu kurasi untuk menentukan produk UMKM yang bisa dipasarkan di retail modern. Mulai dari kemasan hingga rasa, termasuk adanya sertifikat halal, syarat ketentuan lain. Bisa masuk ke retailnya Alfamart itu. Ini kan satu langkah yang istilahnya gebrakan baru, memberikan
apa istilahnya ya, kemudahan lah bagi pelaku UMKM. Tinggal bagaimana pelaku UMKM-nya aja lagi mau bergabung ke situ, menyediakan produk terbaiknya, khususnya olahan-olahan kreatif lokal ya. Jadi lebih terbuka lagi produk UMKM yang ada di Kota Waringin Timur itu dikenal luas oleh masyarakat Kotin khususnya, dan mungkin ke depannya juga bisa lanjut ke daerah-daerah Jadi lain. di sini kami Alfamart merangkul kemitraan bersama dengan pelaku-pelaku UMKM. Semoga dengan begini ya nanti UMKM itu bisa masuk di Alfamart. Jadi tidak hanya bermain di lokal. Jadi mulai bermain di retail modern. Nah, di kalau retail modern kan nanti bisa akan bersaing lebih global. Untuk sementara kita di 40-an toko di Kota Waringin Timur dulu. Nah, iya. Jadi nanti kita akan ada kurasi, kita akan ada standar-standar yang kita tentukan. Nanti kalau sudah oke, kita akan masuk di toko di Kota Waringin Timur ini. Jadi perusahaan kami itu ya kami welcome istilahnya untuk UMKM mau masuk nantinya dengan standar yang sudah kami tetapkan. Pemerintah Kota Waringin Timur mengapresiasi Alfamart karena bersedia membina, bahkan memfasilitasi pemasaran produk UMKM lokal secara gratis di retail modern mereka. Apalagi saat ini kualitas produk UMKM Kota Waringin Timur terus meningkat. Dukungan pembinaan dan pendampingan serta pemasaran menjadi hal yang saat ini dibutuhkan pelaku UMKM. Jadi nanti yang kita push lagi itu adalah kaitan dengan pemasaran mereka, penjualan, supaya omset mereka bisa naik itu. Makanya dengan kehadiran Alfamart kami berharap bahwa omset mereka bisa naik penjualannya. Itu yang kita harapkan. Kalau itu sudah bisa dilakukan secara bersama-sama, nah mungkin semangat mereka termotivasi lagi nanti untuk bisa berproduksi lebih baik gitu, dengan bimbingan dari pihak Alfamart. Kalau mereka pemasaran sendiri kan agak sulit. Karena produk-produk yang mereka hasilkan itu kan bersaing dengan produk-produk yang dari luar gitu loh. Seperti kalau kita lihat produk-produk mereka makanan-makanan ringan, kita kan kalah bersaing dengan produk dari pabrikan. Dilihat dari kemasannya, dari harganya kan itu. Walaupun kalau dari sisi kenyamanan, enaknya dan kenikmatannya mungkin sama mungkin ya. Dengan masuknya produk UMKM ke retail modern serta diperkuat konsistensi produksi dalam memenuhi kebutuhan pasar, tidak menutup kemungkinan produk UMKM lokal dapat menasional. Masud Badarudin, Hayat TV. Banwaslu Kota Waringin Timur mengerahkan tim gabungan yang dibagi 3 kelompok dengan rute berbeda di Kota Sampit, guna menertibkan alat peraga kampanye atau APK yang dipasang menyalahi ketentuan. Penertiban APK secara serentak juga dilakukan 17 kecamatan yang dikoordinir masing-masing Panwascam setempat pada Kamis 25 Januari 2024 lalu. Menurut Ketua Bawaslu Kota Waringin Timur Muhammad Natsir, penertiban APK yang dinilai menyalahi aturan ini berlangsung sejak Rabu hingga Kamis 25 Januari 2024. APK seperti baleho, spanduk hingga atribut partai politik yang tidak sesuai ketentuan itu ditempel di pohon di atas saluran parit di persimpangan jalan yang dianggap mengganggu pengguna jalan serta berbagai fasilitas publik dan pemerintahan. Penertiban dilaksanakan secara serentak dan untuk wilayah dalam Kota Sampit terdapat tim gabungan yang dibagi 3 kelompok dengan rute masing-masing. Sedangkan untuk 17 kecamatan lainnya dilakukan oleh Panitia Pengawas Kecamatan atau Panwaskam dibantu pihak kecamatan, kelurahan, desa, dan unsur TNI Polri. Natsir mengungkapkan, penertiban APK ini juga merupakan tindak lanjut atas rilis dari Bawaslu Provinsi Kalimantan Tengah, di mana Kabupaten Kota Waringin Timur sebagai wilayah terbanyak ditemukannya 2.245 APK yang dipasang tidak sesuai ketentuan. Nah, itu kami tertibkan dan juga ini merupakan tindak lanjut atas rilis dari Bawaslu Provinsi Kalteng, di mana Kota Waringin Timur itu terbanyak dalam APK yang diduga tidak sesuai ketentuan. Nah, untuk penertiban ini tidak babat habis. Jadi kalau memang yang APK itu sesuai dengan ketentuan, kami tidak menertibkan.
Nah, kemudian nanti di Minggu Tenang di tanggal 10 itu harus semua bersih. Jadi semua kami rapikan karena memang itu tidak boleh ada terpasang APK satupun di saat Minggu Tenang tanggal 11 sampai 13. Jadi penertiban ini adalah penertiban yang kedua. Kemarin kita akan melaksanakan sebelum masa kampanye. Nah, ini di tengah masa kampanye, kemudian nanti di terakhir kami melaksanakan penertiban gabungan karena harus bersih semua steril semua sebelum Minggu Tenang. Natsir menambahkan setelah ini akan ada penertiban ketiga yang dilaksanakan sebelum Minggu Tenang, yakni sekitar tanggal 10 Februari 2024. Sebab pada tanggal 11, 12, dan 13 Februari 2024, semua wilayah harus steril dari segala bentuk alat peraga kampanye. Normansa, Hayat TV. Pemirsa, tim drum band Sekolah Dasar Islam SDI Baitur Rahim Sampit menargetkan masuk 3 besar pada Mentaya Marching Band Competition 2024 yang akan digelar di Gor Poli Indoor Sampit pada Sabtu 27 Januari 2024. Persiapan tim drum band SD Islam Baitur Rahim Sampit dipastikan telah 100% untuk menghadapi perlombaan nanti. Mereka bahkan telah mematangkan persiapan akhir dengan mencoba tempat pelaksanaan lomba yang akan berlangsung di Gor Poli Indoor Jalan Cilikriwut Sampit Kamis siang kemarin. Pelatih drum band SD Islam Baitur Rahim Sampit Ahmad Wahyudi mengatakan untuk dapat tampil maksimal pada ajang Mentaya Marching Band Competition 2024 ini, anak-anak telah menjalani pemusatan latihan sejak 2 bulan lalu. Latihan dilakukan baik di sekolah maupun di MAN Kota Waringin Timur. Wahyudi berharap tim drum band SD Islam Baitur Rahim Sampit bisa tampil maksimal dengan tetap menjaga kondisi kesehatan. Selain itu, fokus, disiplin, fisik, dan emosi harus tetap dijaga. Dan yang tentu tidak kalah penting adalah kebersamaan dan kekompakan dalam satu tim sehingga target minimal masuk 3 besar dapat tercapai. Pesan yang saya sampaikan kepada anak hanya satu, Pak. Jadi kita tetap fokus ya untuk perlombaan ini dengan segala persiapan yang sudah dilakukan, fokus dan juga tetap semangat walaupun perlombaan ini hampir satu Kalteng juga ikut memeriahkan. Untuk bicara peluang, insya Allah kita bisa 3 besar. Amin. Yang jelas berupaya tampil maksimal ya. Ya, kita berupaya tampil maksimal memberikan yang terbaik untuk penonton nantinya. Event Mentaya Marching Band Competition 2024 ini, panitia pelaksana akan melombakan konser kit divisi TK, RA, SD, dan MI. Kemudian color guard contest hingga lomba display divisi SMP, MTSN, dan Oven. Normansa, Hayat TV. Pernahkah Anda membayangkan rumah impian Anda yang kokoh, tahan lama, dan inovatif? Harapan Baja Sampit menghadirkan solusi konstruksi modern yang kokoh dan efisien untuk setiap proyek bangunan Anda. Jaringan dari pabrik kami dirancang untuk memberikan keamanan maksimal dengan teknologi terkini dan tenaga ahli yang berpengalaman. Harapan Baja Sampit menghasilkan baja ringan berkualitas tinggi yang tidak hanya tahan terhadap cuaca ekstrim, tapi juga memberikan fleksibilitas desain tanpa batas. Hanya di Harapan Baja Sampit menjual baja ringan, seng, dan galvalum dengan pilihan ketebalan dan panjang sesuai kebutuhan Anda. Harapan Baja Sampit memberikan inovasi, kekuatan, dan keandalan untuk setiap struktur bangunan impian. Jika Anda sedang merencanakan proyek rumah, gedung komersil, atau infrastruktur skala besar, Harapan Baja Sampit siap menjadi mitra terpercaya Anda. Hubungi kami hari ini dan lihatlah bagaimana kami mengubah konsep menjadi kenyataan. Saatnya kita ke Kota Waringin Barat. Secara serentak di seluruh Indonesia, hari ini dilaksanakan pelantikan KPPS, di mana untuk Kabupaten Kota Waringin Barat dilaksanakan di 5 lokasi atau kecamatan. Salah satunya di Kecamatan Arut Selatan.
Sebanyak 2.401 anggota kelompok penyelenggara pemungutan suara atau KPPS dilantik untuk menunaikan tugasnya dalam pemilu 2024 pada 347 TPS yang tersebar di desa dan kelurahan yang berada di wilayah Kecamatan Arut Selatan, Kabupaten Kota Waringin Barat. Pelantikan yang digelar dilaksanakan pada Kamis 25 Januari 2024 di Stadion Sport Center Pangeran Ratu Alamsyah yang juga dihadiri oleh PLH Sekda Kota Waringin Barat Juni Gultom dan juga Ketua DPRD serta Forkopimda Kota Waringin Barat lainnya. Ketua KPU Kota Waringin Barat Kaidir mengatakan selain di lokasi tersebut, khusus di pelaksanaan pelantikan petugas KPPS di kabupaten dilaksanakan secara serentak di kecamatan masing-masing. Dengan total petugas KPPS yang dilantik lebih dari 5.000 anggota. Dan untuk RC sendiri tadi sudah kita lantik sebanyak 2.401 orang anggota KPPS. Dan kalau kita secara nasional, ini Pak Hasim juga minta disampaikan, ada sebanyak 820.161 TPS dengan jumlah KPPS yang dilantik sebanyak 5.741.127 orang dengan 71.000 titik pelantikan. Alhamdulillah kita memberikan apresiasi terutama kepada KPU yang sudah melaksanakan kegiatan hari ini, dan ini momentum penting dalam kaitan penyelenggaraan pemilu di Kabupaten Waringin Barat, terutama di Arut Selatan, karena kunci sukses kegiatan pemilu kita ini bersumber kepada KPPS. Dan kita tadi sudah mendengar bagaimana fakta integritas disampaikan, bagaimana integritas itu dijamin, dan bagaimana mereka untuk bisa melindungi diri terkait dengan adanya keberpihakan terhadap para pihak. Jadi kita ingin agar apa yang dinyatakan oleh para KPPS ini menjadi keniscayaan di dalam pelaksanaan. Berdasarkan data nasional, hari ini serentak dilantik 5.741.127 orang anggota KPPS dengan 71.000 titik pelantikan di seluruh Indonesia, di mana nantinya anggota KPPS tersebut akan bertugas di 820.161 TPS di seluruh Indonesia. Selain pelantikan anggota KPPS tersebut, lanjut Kaidir juga digelar kegiatan penanaman pohon. Karena kegiatan pemilu ini ternyata luar biasa menghabiskan banyak kertas, sedangkan bahan baku kertas terbuat bahannya adalah pohon. Karena itulah menurut Kaidir, seperti yang disampaikan oleh KPU Republik Indonesia, semua pohon yang ditebang untuk keperluan bahan baku kertas pemilu tersebut harus tertutupi dengan adanya penanaman pohon. Karena bila satu anggota KPPS menanam satu pohon, tentunya bisa mengganti jumlah pohon yang ditebang untuk penggunaan kertas di pemilu tahun 2024. Tim Liputan, SBTV. Kodim 1014 Pangkalan Bun Kabupaten Kota Waringin Barat, Kalimantan Tengah mengikuti video conference atau VCOM peresmian penggunaan air bersih TNI Manunggal Air tahun 2024 di lokasi Translik Perkebunan Kelompok Tani Sing Penting Rukun, Desa Pasir Panjang pada Kamis 25 Januari lalu. Kodim 1014 Pangkalan Bun Kabupaten Kota Waringin Barat, Kalimantan Tengah mengikuti video conference peresmian penggunaan air bersih TNI Manunggal Air tahun 2024 di lokasi Translik Perkebunan Kelompok Tani Sing Penting Rukun, Desa Pasir Panjang, Kecamatan Arut Selatan, Kabupaten Kota Waringin Barat pada Kamis 25 Januari 2024. Selain membangun sumur bor, juga dilakukan pencanangan percepatan penurunan stunting. Kegiatan yang dilaksanakan secara video conference bersama Kasat Jenderal Maruli Simanjuntak dipusatkan di Kabupaten Bengkayang, Provinsi Kalimantan Barat tersebut, diikuti oleh semua satuan TNI yang berada di bawah Komando Kodam 12 Tanjung Pura, seprovinsi Kalimantan Barat dan Kalimantan Tengah. Komandan Kodim 1014 Pangkalan Bun yang diwakili PLH Kasdim, Kapten Infanteri Sumarna menjelaskan, kegiatan VCOM peresmian penggunaan air bersih TNI Manunggal Air tahun 2024 ini dirangkai berbagai macam kegiatan, di antaranya pembuatan 7 titik sumur bor,
tersebar di beberapa wilayah Koramil yang ada di Kota Waringin Barat. Pembagian 200 paket sembako yang diberikan kepada warga yang memerlukan dan kepada warga yang terindikasi stunting. Kemudian melaksanakan penanaman pohon di seluas 5 hektar yang dilakukan secara bertahap di wilayah beberapa Koramal, termasuk di wilayah pantai. Pohon yang ditanam diantaranya pohon buah-buahan dan bakau. Berikutnya bantuan bibit kambing kepada masyarakat kelompok tani Sing Penting Rukun. Dengan kegiatan ini, Kapten Infanteri Sumarna berharap program Manunggal Air telah menjadi program nasional dalam upaya pemenuhan kebutuhan air bersih bagi masyarakat yang kesulitan mendapatkan air bersih. Harapan dari TNI Angkatan Darat bekerja sama dengan TNI Angkatan Udara, dengan kepolisian, kita bersinergi dengan pemerintah, dengan swasta untuk memberikan kesejahteraan kepada masyarakat, terutama kesulitan masyarakat seperti kesulitan air, kemudian kesulitan ketahanan pangan. Kita bantu supaya masyarakat tetap sejahtera dan stabil dalam ketahanan pangan. Dengan adanya kegiatan ini menyampaikan apresiasi setinggi-tingginya atas terselenggara kegiatan program TNI Manunggal Air tahun 2024. Program yang merupakan program utama TNI Angkatan Udara Manunggal ini sangat membantu masyarakat Kota Waringin Barat, khususnya warga Desa Pasir Panjang. Sebab program ini dapat mengentas masalah kebutuhan akan air bersih bagi masyarakat, karena air bersih menjadi kebutuhan dasar bagi masyarakat. Bapak TNI Manunggal Air, dan saya juga mengucapkan terima kasih atas bantuan bingkisan sembako kepada ibu hamil, anak-anak stunting, dan keluarga yang kurang mampu. Dan saya juga mengucapkan terima kasih atas bantuan bibit tanaman serta kambing untuk kelompok tani Sing Penting Rukun ini. Dan saya juga mengucapkan terima kasih atas bantuan sumur bornya untuk ketahanan pangan ini bisa membantu warga kelompok tani Sing Penting Rukun ini untuk mengatasi masalah kekurangan air untuk menyiram tanaman-tanaman. Turut hadir dalam kegiatan acara ini penjabat bupati yang diwakili Kepala Dinas Lingkungan Hidup, unsur Forkopimda Kota Waringin Barat lainnya, Manajer Kampanye Orang Utan Foundation Internasional atau OVI, Manajer Pelayanan Pelabuhan Panglima Utar Kumai, KSOP Kumai, dan warga sekitar. Jamri, SBTV. Sekian informasi yang dapat kami sampaikan di Jurnal Kotim edisi kali ini. Saya Muhammad Haikal dan kawan-kawan yang bertugas menyampaikan terima kasih atas perhatian Anda. Sampai ketemu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.